Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar fisika. Materinya adalah penjumlahan vektor cara analitis. Untuk video ini adalah video yang ketiga ya. Mudah-mudahan kalian itu dari video pertama, video kedua, sama video ketiga mudah-mudahan paham. Silakan dipelajari, silakan diputar ulang, bolak-balik. Kalau belum paham, silakan buka di buku paket atau buku yang lain yang Anda punya. Oke, langsung saja penjumlahan vektor dengan cara analitis. Konsepnya menggunakan penguraian vektor. Jadi ada sebuah vektor membentuk sudut terhadap sumbu X atau membentuk sudut terhadap sumbu Y. Ini kemudian diuraikan terhadap sumbu X dan diuraikan terhadap sumbu Y. Kalau di sini contohnya ada 3 vektor ya. Ada R1, ada R2, dan ada R3. Mana R1 ini membentuk sudut θ1. Oke, terhadap sumbu X, dan R2 ini juga membentuk sudut θ2 terhadap sumbu X. Oke, biar mudah dipahami aja. Kemudian Anda melihat langkah-langkah ini. Tentukan nilai untuk masing-masing vektor yang searah sumbu X dan Y. Oke. Caranya bagaimana? Anda lihat di R1 dulu. Ini ada vektor R1. Anda tarik garis searah sumbu X, garis searah sumbu Y. Maka akan terbentuk vektor seperti ini. Oke. Ini namanya R1X. Dan ini namanya R1Y. Oke. Yang R2 juga sama. Kita tarik garis menuju sumbu X, kita tarik garis menuju sumbu Y. Maka di sini ada R1X dan R2X dan R2Y. Ini ada R2X dan ada R2Y. Oke. Nah, R3 karena sudah searah sumbu Y, maka ya udah nggak usah diuraikan lagi ya. Oke, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah menjumlahkan vektor yang searah sumbu X. Nah, simbolnya adalah sigma. Dan jumlahkan vektor yang searah sumbu Y. Di sini ada sigma RY. Oke. Kita jumlahkan dulu vektor yang searah sumbu X. Sigma Rx sama dengan mana vektor yang searah sumbu X? Ada 2, R1X dan R2X. Yang ke kanan nilainya adalah positif, yang ke kiri nilainya negatif. Maka R1X ini nilainya positif. Dikurangi R2X karena nilainya negatif. Seperti itu aja, gampang. Oke, sigma RY-nya bagaimana? Lihat, sigma RY. Kita lihat vektor yang searah sumbu Y. Ada R1Y, ada R2Y, kemudian ada R3. Yang ke atas nilainya positif, yang ke bawah nilainya negatif. Ya, maka di sini ada R1Y ditambah dengan R2Y, positif semua, baru dikurangi R3 karena arahnya ke bawah. Oke, seperti itu. Kemudian di sini setelah itu menentukan resultannya. Untuk menentukan resultannya bagaimana? Jumlah dari vektor yang searah sumbu X ya dikuadratkan. Di sini sigma Rx kuadrat, sigma Rx dikuadratkan ya. Jadi ini nanti hasilnya berapa dikuadratkan, kemudian ditambah sigma RY kuadrat. Jadi ini jumlahnya berapa, nanti dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan dengan sigma Rx, lalu baru diakar. Oke. Kemudian untuk poin yang keempat, untuk menentukan sudut resultannya,
Nah, jika tangan theta itu sama dengan sigma, maaf ya, ini ada sigmanya, sigma RY per sigma RX, maka untuk sudutnya bagaimana? Pakai kalkulator. Tetanya atau sudutnya itu arc tangan sigma RY per sigma RX. Oke, seperti itu. Oke, contoh saja ya. Kita lanjut ke contoh biar lebih mudah dipahami. Oke, di sini ada 3 buah vektor. F1 nilainya 4 Newton, F2 nilainya 8 Newton, F3 nilainya 4 Newton. Di mana F1 itu memeluk sudut terhadap sumbu X, sudutnya adalah 30 derajat. F2 itu memeluk sudut terhadap sumbu X negatif, sudutnya 30 derajat. Dan F3 itu searah sumbu Y negatif. Caranya bagaimana? Oke, sama ya. Kita uraikan dulu nih. Vektor F1. Kita buat garis. Sebentar. Biar warnanya berbeda. Nah, warna merah. Udah. Kita tarik garis dari ujung vektor F1 menuju sumbu X. Kita tarik garis dari ujung vektor F1 menuju sumbu Y. Terus di mana vektor F1X sama F1Y dari sini nih? Ini ada F1 ya. Ada F1X dan di sini ada F1Y. Nah, F1Y. Oke, seperti itu. Yang F2 juga sama, kita tarik garis menuju sumbu X dari ujung vektor F2. Kita tarik garis menuju sumbu Y dari ujung F2. Ya. Maka di sini warnanya apa ya? Ini deh. Nah, ini ada F2X dan di sana ada F2Y. Oke. Arahnya ke kiri dan F2Y-nya ke atas. Nah, setelah sudah menguraikan vektor, lalu kita menentukan dulu nilai dari masing-masing F1X, F2X, F1Y, dan F2Y. Ya, kita tentukan nilainya dulu. Set, mana ya? Oke, kita kecilkan dulu. Oke, kita tentukan nilai F1X. Lihat di sini F1X ya. F1X itu dekat dengan sudut atau jauh? Dekat ya. Untuk F1Y-nya jauh terhadap sudut. Maka ingat yang dekat dengan sudut maka dikalikan dengan cos. Nah, di sini vektornya F1. Maka F1 dikalikan dengan cos sudutnya berapa? 30 derajat. F1 besarnya berapa? 4. Dikalikan cos 30 berapa? Setengah akar 3. 4 kali setengah akar 3. 2 akar 3. Satuannya Newton. Oke. Kemudian F1Y. F1Y tadi jauh ya.
maka vektornya nanti dikalikan dengan sin 30 derajat. F1 besarnya adalah 4, dikalikan setengah, sama dengan 2 Newton. Oke, setelah itu kita cari nilai dari F2x. Ya, F2x ini kan dekat dengan sudut kan, maka dikalikan dengan cos F2 dikalikan cos 30 derajat. F2 nilainya berapa? 8. Oke. 8 kali cos 30 setengah akar 3 sama dengan 8 kali setengah 4 akar 3, satuannya Newton. Kemudian F2Y. Nah, karena F2Y ini jauh terhadap sudut, maka vektornya dikalikan dengan sin 30 derajat. F2-nya adalah 8 dikali setengah, sama dengan 4, satuannya jangan lupa Newton. Oke. Nah, karena sudah diketahui semuanya nih F1x sampai F2y, maka kalau sudah kita jumlahkan semua vektor yang searah sumbu x dan semua vektor yang searah sumbu y. Oke, pakai warna kuning ya. Sini nih. Oke, kita buat garis dulu. Nah, sigma f x. Maka di sini kita cari vektor yang searah sumbu x, ada f1x. Ini ada garisnya seperti ini. F1x, nah F2x-nya nilainya negatif karena arahnya ke kiri. F1x-nya berapa? Oh, 2 akar 3. F2x-nya 4 akar 3. Oke. 2 akar 3 dikurangi 4 akar 3, hasilnya adalah min 2 akar 3. Kemudian sigma Fy. Mana saja ini? Ada F1y, F2y, dan F3. Yang ke atas nilainya positif, yang ke bawah nilainya negatif. Oke. F1y-nya itu berapa nilainya? 2 ya. 2, F2y-nya 4, F3 berapa nilainya? F3 4 ya. Kurangi 4, coret-coret. Nah, hasilnya adalah 2 Newton. Oke. Setelah itu baru resultan. Kita cari resultannya. Coret-coret. Kita cari resultannya nih. Sama dengan akar sigma fx dikuadratkan plus sigma fy dikuadratkan sama dengan akar ini ya, min 2 akar 3 dikuadratkan plus 2 dikuadratkan, ini kan baru di akar. Oke, mungkin jika kalian ada yang masih bingung, kalau misalkan min 2 akar 3 dikuadratkan berapa? Oke, contoh nih ya, contoh
akar 2, jika saya kuadratkan, maka hasilnya berapa? 2 ya. Karena artinya akar 2 kali akar 2. Ya kan? Kalau akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Kalau akar sapi saya kuadratkan juga hasilnya adalah sapi. Itu ya. Nah, terus kalau misalkan di sini ada min 2 akar 3, oke, gampang. Min 2 akar 3 jika dikuadratkan sama saja min 2 kuadrat dikali akar 3 kuadrat. Min 2 kuadrat berapa? 4 dikali akar 3 dikuadratkan berapa? Ini kan 3. Nah, 4 kali 3, 12. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa diulang-ulang nih caranya. Bisa dilihat videonya diputar berulang-ulang. Ini tadi hasilnya adalah 12 ditambah 2 kuadrat itu 4. Gampang. 12 tambah 4, 16. Akar dari 16 berapa? 4. Oh, ternyata resultannya adalah 4 Newton. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.